Ya, masih menyisakan setengah jam lagi ya kebersamaan kita di Koja Sastra. Di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, dan masih saya bawakan kepada Anda ke ruang dengar Anda catatan-catatan spiritual, catatan-catatan reflektif dari seorang sastrawan Danarto yang dirangkum dalam buku Cahaya Rasul. Catatan berikutnya diberi judul oleh Danarto, Suci. Apa ya kira-kira yang dibicarakan oleh Danarto mengenai suci ini? Baik, saya hadirkan aja langsung ke ruang dengar Anda. Mengutip dari Sabda Rasul, sholat tanpa suci tidak diterima. Begitu pula sedekah dari hasil korupsi. Meski tidak ada manusia yang bisa menjadi suci kecuali para nabi, namun agaknya tiap orang berusaha untuk suci. Artinya, tiap orang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tidak berbuat jahat. Dari keberhasilan usaha ini, banyak orang kemudian disebut atau dianggap suci. Misalnya, para nabi, para kiai, para ulama, negarawan, dan para wali Allah. Banyak para kiai yang selalu dalam keadaan suci, bahkan sampai beberapa hari, sehingga setiap bersolat, kiai tersebut tidak lagi memerlukan berwudu. Walaupun tampak sederhana, alangkah sulitnya mempertahankan kesucian yang seperti itu. Di dalamnya tergelar suatu kekuatan sekaligus religius yang hanya bisa terkuak jika dilakukan terus-menerus sepanjang hidup. Hadis riwayat Mus'ad bin Sa'ad tersebut menyebutkan tentang perbuatan jasmaniah. Jika tubuh tak suci, tak mungkin kita melakukan kegiatan yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Bahkan kekayaan materi yang kita miliki tidak dengan sendirinya bisa mengantarkan kita ke surga sebelum diketahui bahwa kekayaan itu suci adanya. Dalam memperingati kemerdekaan ke-54 tahun ini, kesucian itu kembali diperdengarkan dengan imbauan yang khas. Diterapkannya kedisiplinan nasional. Dipatuhinya sumpah jabatan, dilaksanakannya pemberantasan korupsi dan kolusi, dilarangnya monopoli, dipulihkannya kembali hak-hak rakyat. Itu semua merupakan tugas suci bagi siapapun yang ingin melestarikan nilai-nilai yang telah mengantarkan Republik ini sukses dalam menempuh usianya ke-54. Dalam perang kemerdekaan kita, seorang prajurit di Jawa Tengah dibekali 3 suci oleh ibunya, yaitu suci terhadap perempuan, suci terhadap harta, dan suci terhadap musuh. Maksudnya, dalam tugas suci memperjuangkan kemerdekaan. Di setiap pertempuran, sang prajurit itu dilarang menjamah perempuan kecuali menikahinya. Dilarang merampas atau merampok harta benda meski pemiliknya tidak ada, dan dilarang memperlakukan musuh secara sewenang-wenang. Dengan dilaksanakannya petuah sang ibu itu, alhamdulillah, sang prajurit selamat dalam pertempuran. Agaknya, intuisi seorang perempuan dan seorang ibu telah menangkap seluruh gelagat sepak terjang peperangan. Betapapun brutal suatu peperangan, etika dan adab pertempuran harus tetap dipegang teguh. Apalagi ketika keadaan damai, etika, moral, dan akhlak kehidupan bermasyarakat perlu lebih ditonjolkan lagi karena menyangkut lebih banyak lagi anggota masyarakat yang tumbuh menjadi pluralitas. Dan
Catatan berikutnya adalah pengujian. Mengutip sabda Nabi, Allah menguji hambanya dengan musibah, sebagaimana seseorang menguji kemurnian emas dengan api. Jika yang terlihat emas murni, itulah orang yang dilindungi Allah dari keraguan-raguan. Jika mutunya kurang dari itu, pertanda ia orang yang bimbang dan ragu. Dan jika yang terlihat seperti emas hitam, itulah orang yang benar-benar ditimpa fitnah dan musibah. Tidak dengan sendirinya, jika seorang hamba menyatakan dirinya beriman, ia bebas dari pengujian. Tidak dengan sendirinya, jika seorang hamba menyatakan dirinya siap diuji, lalu ia bebas dari rasa takut dari pengujian itu. Memahami pengujian iman adalah memahami kekuasaan Allah. Kesadaran yang paling puncak ketika kita memahami Al-Quran adalah kepasrahan kepada Tuhan. Iman dan rasa takut itu bersanding sehingga keduanya saling memandang. Barangkali ada tenggang rasa. Memang rasa takut yang dikaruniakan kepada setiap makhluk itu merupakan kendala besar dalam menempuh lautan iman. Bagaimana iman yang besar yang didampingi keberanian yang besar pula dapat kita miliki dalam beribadah? Itulah soalnya. Sebenarnya apapun nasib kita layak bersyukur karena nasib itu Allah sendiri yang memberikan. Tidak hanya berwujud musibah, pengujian itu juga berwajah keuntungan. Alhamdulillah. Hadis riwayat Tabrani yang dikutip tersebut selalu mengingatkan kita bahwa Allah Maha mengetahui atas seluruh aktivitas makhluk-makhluknya. Bahkan ketika kita dikaruniai kekuasaan sebagai presdir maupun ketua RT, kita justru sedang masuk ke laboratorium pengujian Allah. Kita menjadi pemimpin yang baik atau sebaliknya. Iman dan ketakutan, pengujian dan keputusan, seperti jalin menjalin. Begitu besar sesungguhnya tanggung jawab dan pengujian yang dibebankan kepada pemimpin. Sampai-sampai kita ingat Abu Bakar As-Siddiq yang pernah berpidato. Mereka yang paling sengsara di dunia dan di akhirat adalah para raja. Apabila seorang raja memiliki sesuatu, maka Allah akan menjadikannya selalu tak puas. Muak akan yang dimilikinya, tapi rakus terhadap yang digenggam orang lain. Ia memendekkan masa hidupnya dan mengisi hatinya dengan kecemasan. Karena raja tidak puas bila mendapat sedikit, namun sakit hati bila mendapat banyak. Ia bosan akan hidup enak dan keindahan tak lagi menarik baginya. Tak ubahnya seperti uang palsu atau fata morgana. Ia tampak ceria tapi gundah gulana hatinya, dan bila meninggal dunia akan ditimpa hisab yang keras dengan sedikit pengampunan. Sesungguhnya raja adalah orang yang patut dikasihani.